Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin min abdillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh yang kami hormati beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang kami hormati para jamaah salat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami hormati segenap santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, serta para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan kajian petang pada malam hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Fa insyaallah kajian pada malam hari ini yaitu Kitab Riyadhus Shalihin, yaitu mengangkat tema muraqabah. Untuk itu bagi para jamaah sekalian, apabila nanti ada pertanyaan dan juga para santri, bisa langsung ditanyakan kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, bisa menanyakan pertanyaan di nomor WhatsApp kami di 082133670000. Untuk itu, mari kita awali kajian petang pada hari ini dengan bacaan ummil kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian petang Kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan juga TVku dimanapun berada, serta tidak lupa para pendengar setia Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat zahir dan batin, terutama nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan nikmat ini akan selalu bisa kita jaga hingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Harun, tema kita adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya diawasi. Saya memulai begini. Mungkin kita pernah mendengar ada yang mengatakan semua manusia itu celaka kecuali yang beriman. Itu ya. Dan orang yang beriman pun bisa celaka
kecuali yang mau beramal soleh. Dan orang-orang yang dikatakan beramal soleh itu juga bisa dikatakan rugi, kecuali yang ikhlas. Amal soleh itu kan dohir. Ya, kalau saya sholat, ini amal soleh apa tidak soleh? Soleh, ya. Saya memberi orang sedekah, itu soleh apa tidak soleh? Soleh. Tapi saya memberi itu ikhlas apa tidak ikhlas? Jadi kan belum tentu. Nah, maka orang yang beramal soleh pun bisa celaka, kecuali yang ikhlas. Begitu. Nah, ini menjadikan satu bahwa manusia itu bertingkat-tingkat. Dan kita pun harus menempuh tingkatan itu. Jadi kita tidak bisa langsung ikhlas tanpa iman. Ya, jadi pertama kita harus beriman dulu, baru setelah iman kita ini beramal soleh, meningkatkan lagi sampai pada ikhlas. Nah, tentunya orang yang sampai pada tingkat ikhlas itu seperti yang digambarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang waktu itu menjelma sebagai manusia, bertanya kepada Nabi tentang apa yang disebut Islam. Akhbirni anil Islam. Setelah dijawab, Islam itu ini beriman membaca 2 syahadat dan seterusnya. Lalu orang itu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan saya tentang iman. Maka Nabi menjawab, iman itu ya ada 6 itu tadi, iman pada Allah, malaikat, kitab, dan kepada utusan, kepada takdir, dan juga hari kiamat. Lalu malaikat itu bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Mohon kabarkan kepada saya dari yang namanya ihsan. Nah, ihsan itu para ulama banyak yang sepakat yang dimaksud ihsan itu adalah ikhlas. Karena puncak dari kebaikan manusia itu yang tadi urutannya. Pertama iman. Ya. Iman itu juga tidak akan berkembang kalau tidak dengan amal soleh. Dan amal soleh itu pun juga akan sia-sia kalau tidak dengan ikhlas. Jadi puncak manusia itu adalah dia beriman, beramal dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang namanya iman itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau ini menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu. Jadi seolah-olah kamu itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Walaupun sebetulnya kamu tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi puncak dari amal apabila orang sudah bisa melakukan seperti ini, ya dalam pengabdiannya, dalam ibadahnya itu kayak melihat Allah. Walaupun tidak bisa melihat Allah. Jadi kayak diumpamakan gitu ya.
Misalnya kalau diumpamakan itu kita menghadap orang yang kita ini butuh. Misalnya menghadap kepada pimpinan, di mana pimpinan itu yang menentukan, yang memutuskan. Maka kita tidak mungkin ya kita menghadap kepada pimpinan yang kita butuh, terus kok kita mengak-mengok. Ya. Pasti kita akan fokus. Ucapan kita tata, gerakan kita jaga, begitu. Berdiri kita, tidak mungkin kita berdiri di depan orang itu yang kaki kita satu melencreh ini, kayak orang mau santai gitu. Kan tidak mungkin. Nah, kepada Allah pun juga begitu. Jadi orang yang sudah takaran-takaran ihsan itu menghadap kepada Allah ini tidak mungkin dia berani beramal bukan karena Allah. Karena dia tahu Allah melihat kita. Karena dia paham bahwa Allah itu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui apa yang kau simpan, apa yang kau rahasiakan. Dan Allah juga tahu apa yang kau perlihatkan. Jadi semuanya Allah tahu. Sehingga orang yang ihsan, orang yang baik, tidak mungkin dia itu dalam amalnya itu istilahnya menga-mengo. Kan dia sadar, dia tahu dia butuh kepada Allah. Nah, muraqabah. Muraqabah itu adalah orang yang merasa dalam kehidupannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak akan berani, atau kalau diumpamakan kita berada di dalam satu ruangan, ya, terus di sudut-sudut itu ada CCTV. Kira-kira berani enggak kita ini misalnya waktu bekerja terus tiduran? Capek kita tahan enggak kira-kira? Ya. Kalau kita tiduran dibaca oleh CCTV. Kenapa kok kamu tidur? Ini kan jam kerja. Begitu. Misalnya kita beralasan, punggung saya sakit, saya begini. Ya kalau yang bijaksana ya sudah sekali. Tapi kalau berkali-kali, iki ra iso iki. Orang seperti ini sudah enggak bisa ditolerir. Ya, pecat. Begitu. Nah, orang yang muraqabah itu adalah orang yang selalu merasa bahwa dirinya itu dalam segala kehidupannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi enggak berani ngawur. Saya dulu pernah cerita, ya. Saya pernah cerita siapa itu? Allah yarhamu Mbah Dullah Salam. Ya. Jadi orang enggak berani ngawur karena merasa diawasi oleh Allah. Mbah Dullah Salam itu kalau diundang tetangga atau santri-santri murid-muridnya itu selalu beliau datang. Kalau dekat beliau jalan. Kalau agak jauh ya naik dokar. Ya. Kalau di Kajen itu kan jarang becak, adanya dokar. Kalau ada becak ya becak gitu. Dan Mbah Dullah Salam itu selalu tidak mau disangoni. Enggak mau. Ya. Nah, satu ketika ada orang kaya ngundang Mbah Dullah Salam naik dokar agak jauh. Nah, pulang itu dikasih amplop. Mbah Dullah Salam enggak mau. Wis ora wis. Mboten Mbah niki ngeten wis ora. Aku biasa ora nampani.
niki kangge ongkos dukar Mbah gitu. Ya kan bahasane kan ngono to. Oh, ya wis tambani Mbah Dullah. Begitu. Naik dukar, toke dompet apa amplope. Nyoh Kang, rezekimu iki. Gendel sakmene iki. Sakmene iki mbuh duwite pira iki. Nek 1000-an ya mungkin 50.000 ya. Nek atusan apa ora 5 juta kowe. Keki. Itu. Mbah mboten Mbah niki kanggo jenengan ora. Wong-wonge muni niki gawe kangge sanggup bayar ongkos dukar. Bayangke. Jadi enggak mau model sing neka-neka karena dia tahu, beliau merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mungkin plin-plan. Serahkan, mboten Mbah dipaksa iki rezekimu, aja nolak rezeki kowe. Nggih, pun kantongi. Gitu. Nah itu orang kalau sudah merasa dalam hidupnya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani neka-neko. Sekalipun itu banyak kesempatannya untuk melakukan pelanggaran. Tapi karena dia merasa bahwa Allah itu mengawasi, memperhatikan, maka dia sedikit pun tidak berani. Yang dulu pernah diceritakan, ya, ada orang itu senang dengan perempuan, bunga desa lah, orangnya cantik, wapik lah. Ini orangnya kaya, bolak-balik dirayu. Ini perempuan ini nggak mau. Ya mungkin lakinya ini agak rotok elek rupane mungkin ya. Rupane rotok elek gitu. Tapi sugih. Apa karena dia kaya kan kok rotok pede to. Kiri wong sugih milih cah wedok saenake dhewe sapa sing ora gelem mek bondo gitu. Dirayu-rayu enggak mau. Nah, cah wedok ki ndeloki wonge iki wis ora demen ki lah. Enggak mau. Satu ketika perempuan ini datang, butuh duit mau utang. Saya ini begini, tolong diutangi. Gitu. Nek jenengan ngutangi saya, silahkan kamu nikmati saya. Sampai ditawake. Utangnya piro? 10 juta. 10 juta ya ora sithik to. Ambilnya jikok ke duit 10 juta. Setelah diterima perempuan tadi sesuai dengan janji saya, monggo kamu mau menikmati saya silahkan. Bayangke omah dhewean sepi ra ono wong wedok wayu sing didamba-dambakan menawarkan diri dengan ikhlas gratis sisan. Orang nganggo tuntutan macem-macem. Ha iki nek lulu ini kan juga kaya apa kira-kira. Ya. Tubruk langsung tuh. Bocah wayune kaya ngono bunga desa. Ya. Nah orang ini karena muraqabah, ya, ditolak perempuan ini. Diusir, pergi kamu. Saya takut pada Allah, gitu. Itu kan jenengan itu menginginkan saya. Jenengan itu kan merayu-rayu saya. Setelah saya tawarkan kok enggak mau, ora. Saya mau kalau kamu dengan saya ini dalam ridhonya Allah. Ini mau mati aku mek Gusti Allah. Begitu. Nah kalau sudah seperti itu dimanapun kita nih akan selamat. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang tadi saya ulangi pertanyaan-pertanyaan malaikat Jibril. Jadi manusia itu ada tahapan-tahapan.
Yang pertama, tahapan awal itu adalah Islam. Islam itu yang penting orang baca syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya sudah, yang penting menjalankan, itu namanya Islam. Tapi kalau ingin meningkatkan lagi, harus iman. Nah, iman itu beda dengan Islam. Kalau Islam itu sementing sholat. Mbuh piye, pokoknya sementing sholat itu orang Islam. Baca syahadat, ngerti artine, ora paham maksudnya, Islam. Kalau dia membaca 2 kalimat syahadat. Tapi kalau iman tidak. Kalau iman itu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya, inna dina indallahil Islam. Sudah itu orang yang beriman itu tidak ada Tuhan yang patut disembah. Ini bukan, hanya Allah. Begitu. Jadi dalam mengucapkan syahadat itu diresapi artinya. Nah, itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga itu adalah ihsan. Orang kalau sudah sampai pada derajat ihsan, artinya ikhlas, karena dia merasa bahwa dalam kehidupannya itu dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beramal, dia tidak butuh dilihat orang. Dia tidak butuh diakui oleh orang. Begitu. Urusannya adalah antara aku dengan Allah. Maka orang-orang yang ikhlas itu kadang-kadang orang itu mengatakan, "Wah, iki kok pelit, ora tau ngamal." Ya. Belum tentu. Justru dia itu banyak amalnya tapi tidak diperlihatkan. Begitu. Tidak ada orang yang tahu sebagaimana dulu dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau setiap malam itu naruh sembako di depan rumah. Janda-janda, fakir miskin. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat. Ya, sampai orang-orangnya itu bingung. Iki sopo? Sing ngeki iki sopo? Anek pemerintah biasanya lak ngumumke. Ya, setiap ini ada bantuan, ini tidak ada. Tapi setiap hari itu di depan rumahnya para janda-janda dan fakir miskin itu selalu ada gandum, ya, atau istilahnya saiki yo minyak, gula, sembako itu. Itu karena apa? Karena beliau tidak mau ada orang yang tahu. Kalau sampai ada orang yang tahu nanti dipuji, dia khawatir kalau dia menjadi riya. Ya, sampai mati beliau tidak mengatakan kepada siapa-siapapun kecuali keyakinan dari masyarakat. Jadi begitu beliau meninggal, orang-orang baru tahu. Ini kok sejak orang ini meninggal, kok sudah tidak ada sembako lagi. Oh, jangan-jangan, oh berarti dia, nah, begitu. Baru muncul keyakinannya itu setelah beliau wafat. Nah, itu orang ikhlas itu seperti itu. Tidak butuh pengakuan, tidak boleh dikatakan ini tidak. Jadi urusannya antara dia dengan Allah. Karena apa? Karena ikhlas itu kaitannya nanti dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal. Jadi semakin ikhlas, maka semakin besar pahalanya. Semakin ikhlas, semakin ridho Allah kepada hambanya. Nah, jadi bab muraqabah ini perlu kita pelajari bersama supaya dalam amal-amal kita ini kita bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah yang paling tidak suka itu kalau ada orang amal, ada riyaknya, ada pamernya, ada karenanya selain Allah. Itu Allah paling tidak suka. Ya, sudah cukup. Ya,
ada waktu lumayan banyak, 15 menit mungkin, monggo. Yang mau bertanya, silakan dipandu oleh Mas Harun. Ya. Baik, kembali membuka kesempatan bagi para jemaah dan juga para mas-mas santri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Dari jemaah. Baik, ada pertanyaan Habib dari pendengar. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Fahrudin dari Banyu Biru. Ini pendengar dari display, jadi streaming Habib. Izin bertanya, untuk muraqabah sendiri dari yang dijelaskan Habib itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, apakah rasa takut seseorang terhadap atasan dalam dunia kerja gitu kan, dalam arti di tempat kerja itu ada pengawasan gitu, itu apakah termasuk dalam tingkatan-tingkatan yang disampaikan Habib Ja'far? Karena di dunia kerja sendiri kita juga tidak lepas dari pengawasan gitu, pengawasan. Apakah dari rasa takut itu bisa menjadi dasaran kita untuk lebih merasa diawasi oleh Sang Pencipta, begitu Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Saya kira ajaran dari agama itu mengarah kepada kebaikan lahir dan batin, gitu ya. Jadi dalam agama itu kan mungkin kalau kita pernah ngaji satu hadis bahwa wal khadimu ra'in fi mali siapa ya, bentar. Jadi pegawai khadim itu pembantu ya. Dia itu menjadi pemimpin. Pemimpin itu yang menjaga, bertanggung jawab atas hartanya juragannya, gitu. Ya. Jadi kayak pekerja, dia merasa diawasi, ya. Kalau kita mengikuti aturan agama, orang bekerja itu kan berkewajiban untuk melaksanakan, ya. Jadi kalau misalnya orang bekerja, kemudian dia merasa juragannya tidak tahu, lalu dia seenaknya saja, berarti dia tidak muraqabah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya, artinya ajaran agama itu kan menyeluruh. Taat pada Allah itu misalnya seperti yang dikatakan oleh Nabi, pembantu, karyawan, itu juga bertanggung jawab. Ono ilange, ono rusaknya, ada ininya, itu bertanggung jawab kepada juragannya. Kalau sampai ini rusak, misalnya juragannya kalau tahu dia akan didenda. Kalau tidak tahu, Allah akan menghukuminya. Jadi meleset urusan dunia, dia akan tertangkap dengan urusan akhirat. Jadi muraqabah ini penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi makanya begini, ajaran agama itu lebih jitu daripada aturan-aturan di dunia ini. Kalau saya mencontohkan begini, kita kalau jalan naik motor malam-malam jam 2 malam, terus berhenti di traffic light, ya, lampunya merah, nggak ada yang lewat ini. Polisi tidak ada, yang mengawasi tidak ada, CCTV tidak ada. Nah, kita ini dituntut sebagai manusia, seorang muslim yang baik apa tidak? Kira-kira kita ini taat berhenti apa terus? Begitu. Terus ya. Nah, kalau terus itu berarti kan nggak kena sanksi, karena nggak ada polisi, nggak ada CCTV, ya. Tapi kira-kira kalau dengan Allah bagaimana? Akan ditanyakan enggak? Nanti di sana ditanya, lu kok nerobos? Aturannya ini bener apa ora? Kan gitu. Kalau kamu ditanya, kowe nek bengi jam 2
pas lampune abang mbok terobos, kuwi bener apa salah? Ayo. Salah toh? Nah, nek salah berarti ono sanksine toh, begitu. Karena kamu tidak terkena sanksi dunia, maka kamu akan terkena sanksi akhirat. Nah, kalau agama ini kita terapkan dalam diri kita, maka insya Allah kita bekerja akan amanah, begitu. Ya, saya kira itu. Ya, penegasan-penegasan tentang muraqabah. Ya, jadi gini, saya kan pernah sampaikan begini. Kalau agama itu menyampaikan sesuatu, itu selalu hal-hal yang terkait dengan kebiasaan manusia yang lengah, manusia yang lalai. Ya, kalau manusia yang tidak lengah, yang tidak lalai, itu tidak disampaikan oleh agama. Saya sering mencontohkan, agama tidak mengingatkan manusia supaya sarapan pagi, makan siang, makan sore. Karena orang ono ceritane wong kok lali sarapan. Kowe pernah lali sarapan? Ora tahu toh? Ya karena orang lali, kowe dituntut wetengmu kerucuk. Maka agama tidak mengingatkan. Ayo sarapan pagi jangan lupa, makan siang jangan lupa. Karena tanpa dikasih tahu, manusia sudah tahu. Tapi yang diingatkan oleh agama itu adalah yang biasanya kita ini lalai. Ya, kulu mirizkillahi halalan thayyiban. Makalah dengan cara yang halal dan yang baik. Ya, halal sudah jelas ada hukum-hukumnya. Thayyib yang baik. Thayyib yang baik itu berarti yang bergizi, yang tidak membuat maldorot. Begitu. Thayyiban, manis itu enak enggak? Enak. Tapi cara minum makan yang manis itu jangan yang tidak baik. Artinya kelegen, marah kita jadi penyakit. Ya, jadi ini yang manusia. Ya, manusia itu kalau dibiarkan minum enak mana? Manis dengan tidak manis. Enak manis loh. Bahaya enggak kalau minum manis terus? Nah itu diingatkan, thayyiban yang baik. Begitu. Nah, dalam hal seperti ini, muraqabah, manusia itu lebih banyak lalainya daripada tidak. Kowe nek wis mlaku ning njaba, kowe nek wis tekan mall, ya, iling mbek laline kuat ndi kira-kira? Makai laline toh? Nah, yang diingatkan itu seperti itu. Manusia ketika hidup dalam kesenangan, kebahagiaan diingatkan. Ingat, jangan lupa, hati-hati, begitu. Ya. Jadi yang diingatkan oleh agama itu supaya kita ini tahu dimanapun kita berada itu diawasi karo Gusti Allah. Supaya itu yang manusia sering lalai. Begitu. Kita ini kalau sudah misalnya nonton bola. Ya, rame-rame nih. Azan budek awake dhewe, ora krungu. Warna saking asiknya. Nah, itu manusia kan lalai. Diingatkan, ayo lah. Fungsi agama itu seperti itu. Nah, salah satu di antara yang manusia itu sering lalai itu tidak merasa diawasi karo Gusti Allah. Jadi tidak merasa kalau Allah itu memperhatikan, sehingga banyak orang yang sakarepe dhewe, ya, bahwa Allah itu memperhatikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dan atid. Maka dari itu orang yang tingkatan tinggi itu dia selalu menjaga perbuatan-perbuatannya, jangan sampai nanti ketika menghadap kepada Allah semuanya PR merah kita ini ditunjukkan oleh Allah, begitu. Jadi dia akan berusaha menghindar. Ya, saya pernah sampaikan orang yang bertakwa menurut orang-orang sufi itu
adalah orang yang al-iftirash an uqubatillah bitaatihi. Dia selalu menjaga dari siksa Allah dengan cara mentaati Allah. Ya, dia selalu menjaga jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah. Caranya bagaimana? Ya taat. Sami'na wa ata'na. Konsolat kesel, wes tetap mangkat. Karena ini perintah Allah. Begitu ya. Orang yang seperti itu insya Allah dia akan selamat. Nah biasanya orang itu kalau sudah seneng-seneng sudah lupa. Itu. Wis muni mangan, kue diundang mukodaman, sing ngundang wong kaya raya. Wan prasmanan disugati mangan sak maceme. Jumlahi panganane model 30 jajal. Ya, kowe ning pondok manganmu pas-pasan, diundang mukodaman prasmanan menune 30. Kira-kira kok bandul kabeh ora kowe. Ya. War-wer wis bali ra iso mlaku kowe. Nek kaya ngono apa kowe terus iling Gusti Allah aja wareg-wareg ngono. Wes kuwi nomor 30. Sing penting wareg sik nah ngono. Enak-enak gratis begitu. Nah, itu manusia itu diingatkan oleh agama dalam hal yang kebanyakan dia lalai itu ya. Ayo masih ada atau cukup? Baik, alhamdulillah telah kajian petang pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu semoga apa yang kita dengar ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dan juga manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup kajian petang pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.